Jadi luas tambaknya itu 1 hektar, tebaran gelondong udang fanaminya itu 90.000. Hasil panen mendapatkan 1 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube seputar udang. Channel YouTube yang isi videonya khusus membahas seputar budidaya udang. Jadi untuk kalian yang mungkin masih pemula ataupun ingin tukar pengalaman tentang budidaya udang, pas banget ya kalian mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini saya akan bahas tambak udang tradisional yang luasnya itu 1 hektar. Ini ya lur ya tambaknya. Tambak tradisional ini waktu itu panen mendapatkan 1 ton dengan tebaran bibit udang 90.000. Tapi 90.000 itu bukan benur ya lur ya. 90.000 itu gelondong udang fanami. Jadi luas tambaknya itu 1 hektar, tebaran gelondong udang fanaminya itu 90.000. Hasil panen mendapatkan 1 ton. Hasil total panen mendapatkan 1 ton itu sudah plus parsial ya lur ya. Jadi kan waktu itu sempat dilakukan parsial, hasil panen parsial ditambah hasil panen total, jadi waktu itu keseluruhannya mendapatkan 1 ton. Nah, tambak udang tradisional ini pas panen mendapatkan 1 ton itu ya, itu dibantu dengan kincir rakitan ya lur ya. Nah, ini kincirnya ya. Ini kan kincirnya sedang dimatikan karena udang habis dikasih makan, nanti tunggu 1 jam lebih baru dihidupkan lagi lur ya. DUC udang juga kan masih kecil ini ya. Kincir rakitan yang digunakan kemarin itu pas panenan mendapatkan 1 ton itu hanya menggunakan 1 kincir rakitan ya lur ya. Tapi kan 1 kincir rakitan itu ada 4 lingkaran daun. Jadi hampir sama seperti kincir elektrik yang 2 HP ya lur ya. Kincir elektrik 2 HP itu kan ada 4 lingkaran daun, beda dengan kincir elektrik 1 HP yang hanya ada 2 lingkaran daun ya lur ya. Nah, sekarang tambak udang tradisional ini ditambah 1 kincir elektrik ukuran 1 HP. Ini ya lur ya kincirnya. Tapi memang kemarin itu pas tambak udang tradisional ini panen mendapatkan 1 ton, itu hanya ada 1 kincir rakitan ya lur ya. Jadi belum ada kincir elektriknya. Kalau kemarin-kemarin itu kan saya upload video sering bahas tambak tradisional, itu kan kebanyakan saya bahasnya ini ya lur ya, panenannya itu kurang maksimal atau bisa dikatakan kurang bagus ya panennya ya. Kali ini saya bahas tambak udang tradisional dengan hasil panen maksimal. Ya, bisa dikatakan bagus ya lur ya. Dengan luasan 1 hektar mendapatkan hasil total panen 1 ton. Dengan tebaran 90.000 gelondong udang fanami. Jadi untuk kalian yang sekarang sedang budidaya udang tambak tradisional itu agar lebih semangat lagi ya lur ya. Karena untuk mendapatkan panen maksimal atau panen bagus, kalau menurut saya ya, itu tidak harus memiliki tambak yang full intensif, karena tambak tradisional itu pun bisa mendapatkan hasil panenan yang maksimal atau mendapatkan hasil panenan yang bagus ya lur ya. Tambak udang tradisional luas 1 hektar dengan jumlah tebar gelondong fanami 90.000 itu kalau menurut saya sudah lumayan banyak ya lur ya, 90.000. Tapi kan waktu itu tambak tradisional ini pas ditebar gelondong fanami 90.000 itu kan dibantu menggunakan kincir rakitan ya lur ya. Jadi suplai oksigen itu maksimal lur. Tapi kalau menurut saya ya, luas 1 hektar, tebaran gelondong fanami 90.000 tanpa bantuan kincir
itu suplai oksigennya itu kurang lur. Karena kalau menurut saya ya, luas tambak tradisional 1 hektar itu kalau maksimalnya sih ya, tebaran bibit udang itu 50.000 itu sudah banyak ya. Itu kalau tanpa menggunakan ini apa kincir ya. Sebenarnya pas waktu itu tambak udang tradisional ini dipanen, saya tuh pengen ya lur ya rekam terus saya upload. Tapi pas tambak udang tradisional ini dipanen, pas mendapatkan 1 ton itu ya, itu saya nggak sempet lur ya, dikarenakan sibuk sih lur. Tapi insya Allah nanti kapan-kapan ya kalau pas ada panenan tambak dan saya sempet rekam videonya, insya Allah ya saya rekam terus saya upload di channel YouTube ini ya lur ya. Di sini itu selain tambak udang semi intensif, banyak juga tambak udang tradisional yang menggunakan bantuan kincir ya lur ya. Ada juga tambak tradisional yang tidak menggunakan bantuan kincir. Kalau menurut saya, tambak udang yang menggunakan bantuan kincir dan tidak menggunakan bantuan kincir itu untuk hasil sangat beda jauh ya lur ya. Karena kan kalau menggunakan bantuan kincir, suplai oksigen itu kan lebih banyak ya lur ya. Contohnya seperti tambak semi intensif yang luasannya taruhlah 1.000 ya lur ya. 1.000 itu kan kalau menggunakan bantuan kincir itu ada yang berani tebar 100.000 bahkan lebih dari 100.000 ya lur ya, dengan luasan 1.000 meter persegi. Itu tergantung jumlah kincir yang ditaruh di tambak tersebut ya. Tapi semua itu harus tetap dikalkulasi ya lur ya. Untuk tambak yang menggunakan bantuan kincir meskipun hasilnya lebih maksimal, tapi kan untuk biaya pengeluaran budidaya udang fanami itu kan lebih banyak lur ya. Berbeda dengan tambak tradisional yang tanpa menggunakan bantuan kincir. Ya, meskipun untuk hasil panenannya itu lebih maksimal tambak yang menggunakan bantuan kincir, tapi kan untuk biaya budidaya tambak tradisional yang tanpa menggunakan bantuan kincir itu lebih ringan ya lur ya. Nah, untuk kalian yang tambaknya tradisional dan pengen menggunakan kincir, tapi mungkin belum ada PLN yang masuk, kalian bisa menggunakan kincir rakitan ya lur ya. Seperti tambak ini lur, waktu itu pas tebar gelondong 90.000 mendapatkan panenan 1 ton itu ya, itu awalnya menggunakan kincir rakitan ya lur ya. Jadi menggunakan kincir rakitan dibantu dengan diesel ya lur ya. Dibantu dengan diesel itu lingkaran daunnya ya, itu yang satu as itu malah bisa ditaruh 4 lur lingkaran daunnya ya. Bisa ditaruh 4, jadi malah ini mirip kincir elektrik yang 2 HP ya lur ya. Kincir elektrik yang 2 HP itu kan lingkaran daunnya ada 4. Tapi kalau di tempat kalian sudah ada PLN yang masuk, saran saya sih kalian lebih baik menggunakan kincir elektrik PLN ya lur ya. Karena kalau menurut saya ya, dari segi operasional harian, biaya harian ya, kalau sudah ada kincirnya maksud saya ya, itu lebih ringan di kincir elektrik ya lur ya. Kita kan tinggal bayar ini tagihan listrik ya, itu lebih ringan dibanding menggunakan kincir rakitan yang ini menggunakan diesel ya. Kincir rakitan menggunakan diesel itu ringannya di awalnya saja ya lur ya. Untuk awal biaya itu ringan memang ya, tapi untuk harian ya, untuk biaya harian itu dihitung-hitung kalau menurut saya ya, untuk beli solar, ngisi diesel itu malah boros lur. Tapi kalau untuk kincir yang elektrik yang menggunakan PLN ya, itu memang berat di awal ya, untuk biaya awal memang berat ya. Ya tahu sendirilah, untuk satu set kincir elektrik tuh harganya sekarang kan ini sudah lumayan mahal ya. Itu memang berat untuk biaya awal ya, tapi untuk biaya harian itu dihitung-hitung kalau menurut saya sih lebih ringan lur. Kita ini tinggal bayar di PLN ya, itu lebih ringan dibandingkan dengan biaya harian kincir rakitan menggunakan diesel. Nah, jadi itu ya lur ya, sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan kepada kalian yang mungkin tambaknya pengen menggunakan kincir. Dan untuk kalian yang mungkin tambaknya belum bisa menggunakan kincir atau karena belum ada biaya untuk menggunakan kincir,
kalian nggak usah berkecil hati ya lur ya, karena untuk pembudidaya udang meskipun tradisional tanpa menggunakan bantuan kincir itu masih banyak ya lur ya, yang hasil panenannya itu maksimal. Kalian kalau mau lihat ya lur ya, tambak tradisional yang masih berada di alas itu kan masih banyak yang tidak menggunakan bantuan kincir, tapi hasil panenannya masih maksimal, masih bagus-bagus ya lur ya. Ya pokoknya semua itu kan tergantung rezeki ya lur ya. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Jadi di video kali ini intinya saya bahas tambak tradisional luas 1 hektar menggunakan bantuan kincir dengan tebaran bibit gelondong udang fanami 90.000, mendapatkan hasil panen total 1 ton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.